Gizi ibu hamil, cegah stunting di era pandemi COVID-19. Stunting atau perawakan pendek adalah kondisi anak gagal tumbuh sehingga lebih pendek dari standar tinggi anak seusianya. Hal ini dikarenakan adanya malnutrisi mulai dari dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Untuk itu, menjaga asupan gizi ibu hamil penting untuk mencegah stunting. Perkenalkan, saya Dr. Taufik dari Puskesmas Rembang 2. Ibu namanya siapa? Ya Bu, jadi di Puskesmas Rembang 2 ini ada program namanya Gizi Ibu Hamil Cegah Stunting. Sebelumnya, apakah Ibu tahu tentang stunting? Belum tahu ya. Jadi stunting itu adalah kondisi anak yang gagal tumbuh sehingga tingginya lebih pendek daripada standar tinggi anak-anak seusianya. Nah, ini stunting ini disebabkan karena adanya malnutrisi Bu, atau gizi yang kurang dari anak ini, mulai dari masih dalam kandungan hingga sampai usia 2 tahun. Nah, stunting ini Bu bisa dicegah, yaitu dengan menjaga asupan gizi anak di 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, ini termasuk sejak anak masih dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun. Nah, karena Ibu saat ini sedang hamil ya. Nah, jadi kita akan fokus dulu menjaga asupan gizi dari ibu hamil untuk mencegah stunting. Berikut adalah gizi yang mesti dipenuhi oleh ibu hamil supaya bisa mencegah stunting. Yang pertama, karbohidrat. Ini terdapat pada nasi, kentang, ketela, roti, mie, dan sebagainya. Ini dalam satu hari dibutuhkan 4-6 porsi. Nah, satu porsinya itu sama dengan 100 gram atau 3/4 gelas nasi. Selanjutnya protein. Ada protein hewani, sumbernya dari daging, bisa daging ayam, sapi, kambing, kemudian telur, susu, ikan. Untuk protein nabatinya bisa dari tahu atau tempe dan juga kacang-kacangan. Protein ini dibutuhkan kurang lebih 4 porsi dalam sehari, di mana satu porsinya setara dengan 1 potong sedang daging atau 1 butir telur atau 2 potong sedang tahu atau tempe. Kemudian lemak tak jenuh. Nah, berikut adalah makanan yang menjadi sumber lemak tak jenuh, antara lain alpukat, kacang, dan juga ikan. Berikutnya yang penting adalah zat besi. Zat besi sangat dibutuhkan oleh ibu hamil karena penting dalam produksi hemoglobin untuk mengalirkan oksigen ke janin. Makanan-makanan yang menjadi sumber dari zat besi antara lain daging merah, bisa daging sapi, daging kambing, daging ayam, kemudian hati, ikan, dan juga bayam. Nah, makanan-makanan ini disarankan tidak dikonsumsi bersamaan dengan teh, karena teh dapat menghambat penyerapan zat besi. Nah, seringkali ibu hamil mengalami kekurangan zat besi, karena memang kebutuhan zat besi saat hamil meningkat. Oleh karena itu diberikan suplemen zat besi pada ibu hamil. Biasanya diminum sehari 1 kali. Terkadang suplemen zat besi ini bisa menimbulkan keluhan seperti mual-mual atau tidak nyaman pada perut. Oleh karena itu disarankan minum suplemen zat besi ini pada malam hari saat mau tidur supaya keluhannya itu tidak mengganggu. Selanjutnya asam folat. Asam folat penting dalam perkembangan otak dan saraf janin, baik dikonsumsi sejak trimester 1. Makanan sumber asam folat antara lain brokoli, alpukat, pisang, kacang-kacangan. Untuk mencegah kekurangan asam folat, diberikan suplemen asam folat pada ibu hamil. Ini diminum setiap hari sejak awal kehamilan. Oke, berikutnya kalsium Bu. Kalsium ini penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang janin. Makanan yang menjadi sumber kalsium antara lain susu, yogurt, keju, kemudian bayam, dan juga brokoli. Selain itu, ibu hamil juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan vitamin. Di antaranya vitamin B12, sumbernya bisa dari udang dan juga alpukat. Kemudian vitamin C, ini banyak terdapat pada jeruk dan juga jambu. Kemudian vitamin A, ini banyak terdapat pada wortel.
Selain itu, ibu hamil juga diharapkan tidak mengkonsumsi garam berlebihan, tidak minum minuman beralkohol, dan juga tidak merokok. Berikut cara memantau kecukupan nutrisi ibu hamil. Yang pertama, dilihat dari penambahan berat badan ibu hamil. Diharapkan pada trimester 1 pertambahannya yaitu setengah sampai 1 kg per bulan, dan pada trimester 2 sampai 3 diharapkan pertambahannya yaitu setengah sampai 1 kg per minggu. Kemudian diukur lingkar lengan. Lingkar lengan ibu hamil normal yaitu lebih dari 23,5 cm. Kemudian diukur tinggi fundus uteri. Ini berfungsi untuk memastikan supaya pertambahan tinggi fundus uteri dan taksiran berat janin sudah sesuai dengan usia kehamilan. Kemudian dilakukan pengecekan kadar HB. Pengecekan kadar HB ini dilakukan minimal 3 kali selama kehamilan. Nilai normal HB yaitu lebih dari sama dengan 11 mg per desiliter. Dengan gizi seimbang, mari kita wujudkan ibu sehat, janin sehat. Bersama Puskesmas Rembang 2, Gizi Ibu Hamil Cegah Stunting.